saya harusnya sih tetap ada kalau di jasa market share, tapi kan karena terlalu banyak kan kalau jasa itu, makanya jarang kalau dibaca berita, ada berita-berita ekonomi atau apa itu rata-rata pangsa pasar tentang produk, benar-benar produk yang dijual. Jadi kayak produk smartphone atau produk apanya, operating sistemnya atau apanya. Jadi benar-benar yang produk yang ada yang dijual. Tapi kan kalau jasa kan terlalu bervariasi dan terlalu banyak kan. Jarang saya lihat ada berita tentang itu. Oke, terus saya lanjutkan. Sekarang masuk ke strategi new service strategy development ini ada new service strategy matrix atau for identifying growth opportunities. Itu bisa dilihat di halaman 5.8. Di sini ada matrix, ada existing service, ada new service, sama current customer, sama new customer. Ayo, masih ingat nggak ini? Kan sudah kita bahas sebelumnya. Ini matrix apa namanya? Kayak yang market penetration, terus market penetration, market development, service development, terus diversification. Masih ingat nggak? Sebelumnya kayaknya sudah pernah kita bahas deh ini. Apa matrix namanya? Nama yang bikin matrix ini siapa, yo ingat ya? Modul berapa ya? Ada kayaknya di modul kemarin, di modul 4 harusnya. Itu tuh namanya matrix apa yang di halaman 5.8? Masih ingat nggak? Matrix apa? Ada di modul 4 namanya. Jadi itu kan membedakan antara produk baru sama produk lama, terus customer baru sama customer lama, atau maksudnya pangsa pasar baru sama pasar lama, new market or current market, itu kan yang maksudnya current customer sama new customer. Jadi ketika dua-duanya baru, produknya baru, terus pasarnya baru, itu diversifikasi namanya. Ya, itu namanya unsolved matrix ya, jangan lupa. Terus ketika apa namanya, produknya produk lama terus pasar baru, itu market development. Tapi ketika produknya baru tapi pasarnya pasar yang sudah ada, itu service development. Kalau dua-duanya yang sudah ada, jadi market penetration atau share building, itu jadi situ dibilangnya kalau di yang halaman 5.8. Jangan lupa ya. Jadi ini strateginya, kita mau pilih salah satu dari 4 itu yang mana, silahkan. Perusahaan mampunya yang mana, tinggal dijalankan aja. Nah, terus habis itu yang ketiga ada idea. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jangan lupa itu unsolved matrix namanya. Terus yang ketiga itu idea generation, itu melakukan sosialisasi formal ide-ide baru. Jadi ini mencari ide jasa baru, tergantung kebijakan perusahaan kan. Kadang-kadang misalnya ada kompetisi antara karyawan, siapa yang bisa punya ide produk baru nanti dipresentasikan kan ada. Iya, diversifikasi.
atau mau pilih dari salah satu dari 4 itu juga nggak apa-apa kalau memang nggak anu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau idea generation ini berarti masih mengumpulkan ide-ide untuk produk baru. Boleh pasar lama produk baru juga nggak apa-apa. Terus habis itu setelah menemukan ide, kan tadi misalnya ada dari beberapa ide kan dipilih salah satu yang paling oke kan. Pasti ide itu kan pasti banyak. Cuman kan kadang ada ide tapi nggak bisa diimplementasikan. Ya toh, ada kayak gitu. Nah, itu makanya dipilih ide yang oke tapi juga bisa diimplementasikan. Setelah itu, setelah ketemu ide untuk jasa baru, dia masuk ke konsep development and evaluation. Jadi ini mengembangkan lebih lanjut ide konsep yang terbentuk melalui evaluasi oleh karyawan dan pelanggan. Nah, setelah dipilih salah satu tadi misalnya, dievaluasi lagi oleh semua karyawan yang ada, terus mungkin juga bisa dievaluasi oleh pelanggan. Kira-kira pelanggan yang seperti apa yang bisa dimintai ide atau dimintain tolong untuk mengevaluasi produk baru. Pelanggan seperti apa kira-kira? Jadi keuntungan mempunyai pelanggan yang setia itu seperti itu, bisa dimintai pendapat. Kira-kira produk ini oke enggak, suka enggak dari pendapatnya si pelanggan itu sendiri. Oke, terus habis itu setelah ada konsep development dan evaluasi tadi masuk ke bisnis analisis. Jadi ini mengestimasikan profit yang mampu dihasilkan. Nah, itu pelanggan yang setia ya. Jadi bisnis analisis ini diestimasikan, misalnya kan kita mengeluarkan biaya sekian untuk bikin produk baru. Terus kita estimasi bisa memproduksi berapa banyak dalam waktu misalnya 1 tahun. Nah, biaya kita segini, kita mau jual harganya segini, kira-kira bisa balik modal kapan? Nah, itu bisnis analisis. Jadi estimasi kira-kira kapan bisa balik modal. Biasanya kan gitu kan, kayak awal-awal bikin bisnis itu kan kita kan jangan kalau pertama kali bikin bisnis jangan berharap untung dulu ya, kecuali kita langsung dagang, beda. Tapi kalau kita punya yang mengeluarkan modal banyak, kayak sampai sewa tempat apa-apa, itu kan sudah pasti kita nggak mungkin bisa langsung dapat keuntungan yang banyak kan. Makanya itu harus diestimasikan. Kira-kira modal yang kita keluarkan itu kapan bisa kita kembali. Maksudnya bisa balik modal, bisa nutup sampai akhirnya kita bisa untung. Itu ke bisnis analisis. Itu sebenarnya juga ada di marketing. Judulnya di marketing plan itu Mbak ini sebenarnya bikin marketing plan tapi tidak bagian finance-nya. Nanti kalau bagian finance-nya tambah ruwet lagi. Nggak usah. Jadi ini kalau di marketing namanya marketing plan. Jadi mempelajari STP-nya seperti apa, bauran pemasarannya. Pusing. Jadi kalau marketing plan yang benar-benar marketing plan lebih rumit. Saya hampir memerlukan waktu yang sangat lama dan detail, apalagi kalau bagian finance itu, waduh.